Mari kita lanjut ke chapter 4 dan 5 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari Morrigan yang percaya pada si anjing cucu lain bahwa bukan hanya itu saja kekuatannya. Masih opening, sudah kasar amat ya bicaranya. Tapi kata anjing di sini mengacu pada nama cucu lain yaitu Hound of Chulan atau anjing Chulan. Menurut Morrigan, cucu lain adalah satu-satunya prajurit yang berhasil mengalahkannya. Wah, siapa sangka cucu lain pernah menang melawan Morrigan di masa lalu. Ra yang melayang dengan bantuan senjata ilahinya lalu berpikir, bagaimana bisa dia masih berdiri seperti itu? Serangan pamungkas yang telah Ra berikan padanya seharusnya lebih dari yang bisa ditanggung oleh pikiran dan tubuhnya. Seharusnya Ra sudah mengalahkannya sekarang. Dijelaskanlah, pikiran Ra bukan sekedar anggapan belaka. Ini adalah kebenaran objektif murni yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit elit. Tiba-tiba, Ra merasakan sensasi dicengkram oleh tangan raksasa. Ra Horakti yakin bahwa fenomena aneh ini tidak diragukan lagi. Ada sesuatu di dalam tubuh cucu lain, yaitu kekuatan ilahinya. Setelah itu, serangan balik yang bahkan berlangsung tidak sampai 5 detik, pemenangnya telah ditentukan. Senjata cucu lain akhirnya dilemparkan. Dalam cerita apapun dan siapapun naratornya yang menceritakan siklus Ulster, selalu ada kesamaan tentang ceritanya, yaitu tombak terkutuk yang selalu mengenai dan membunuh sasarannya. Bisa juga dikatakan sebagai tombak terkutuk sempurna yang mematikan Gae Bolg. Hanya dalam sekejap sebelum benda itu dilemparkan, keputusan yang diambil oleh Dewa Ra Horakti adalah untuk melepaskan kekuatan maksimumnya untuk menghindar. Keputusan yang tepat karena benda itu memiliki kekuatan yang mustahil untuk ditahan. Jadi, lebih baik menghindar. Ini adalah pilihan yang dibagi oleh kuat dan yang lemah. Tapi benda itulah yang seharusnya dihindari. Ra pun mulai memasang wajah ketakutan. Cucu lain melompat tanpa melihat berkat lemparan pertama benda itu yang begitu cepat. Kini dia bersiap untuk melempar sekali lagi. Yang kedua, benda itu tidak dilemparkannya. Seperti yang dikatakan siklus Ulster, tombak terkutuk yang selalu mengenai dan membunuh lawannya, Gae Bolg. Arti dari namanya adalah tombak perut. Ini bisa juga diartikan sebagai tombak yang mengembang atau menggelembung ya minasan. Ra pun terkejut melihat perubahan wujud dari benda itu. Namun benda itu memiliki nama yang tidak berkaitan langsung dengan tombak tersebut. Dengan kata lain, menghancurkan senjatanya sendiri dan mengubah pecahan-pecahan kecil itu menjadi proyektil yang tidak bisa dihindari. Ini adalah nama teknik pamungkas yang dimiliki oleh demigod cucu lain, penghalang bintang api, pelepasan total. Setelah benda itu dilemparkan, benda itu tidak bisa dihindari atau dihalangi. Kita pun diperlihatkan Dewa Ra yang terkena serangan cucu lain. Hal itu begitu mengejutkan semua dewa dan dewi kecuali Morrigan. Dari versi kisah manapun dan siapapun naratornya yang menceritakan tentang siklus Ulster, selalu ada kesamaan ceritanya bahwa tombak terkutuk itu selalu mengenai lawannya dan membunuh lawannya. Itulah Gae Bolg. Kita pun diperlihatkan bagaimana Ra yang terbaring dan tertusuk di puncak Gae Bolg, sementara cucu lain berdiri dengan gagah berani. Jar pun mengumumkan bahwa pertarungannya sudah selesai. Pertarungan pertama ronde pertama, cucu lain versus Ra Horakti dengan durasi 15 menit 13 detik. Teknik pamungkas Gae Bolg dan pemenangnya adalah cucu lain. Nah, langsung saja kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu chapter 5, di mana kita dijelaskan bahwa serangan dan pertahanan itu berlangsung kurang dari 5 detik. Hanya ada sedikit yang terkuat yang mampu melihatnya secara akurat. Para penonton pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi.
Mereka sama sekali tidak mengerti. Kejadiannya sangat cepat sampai mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kita pun diperlihatkan bagaimana kondisi Ra yang sangat mengenaskan. Tubuh dan matanya tertembus oleh duri-duri yang serupa linggis. Para dewi dari Mesir berteriak histeris atas kondisi Dewa Ra yang telah sekarat tapi tampaknya masih hidup. Para budak pun mulai berlari untuk menolong Tuan Ra sebelum dia benar-benar bertambah parah. Mereka akan segera membawanya ke ruang perawatan. Semua orang pun dikejutkan dengan cucu lain yang telah berjalan meninggalkan arena Valhalla. Dengan ini, sudah diputuskan bahwa pemenang babak pertama di ronde pertama adalah prajurit setengah dewa cucu lain. Namun, tidak ada satupun sorak-sorai dari para penonton. Mereka bahkan terdiam dan menatap sinis cucu lain. Membuat cucu lain tertawa karena para dewa sekalian mereka sudah jadi lebih tenang. Cucu lain memprovokasi mereka dengan menanyakan apa yang terjadi dengan semua omong kosong yang mereka katakan tadi. Kalau mereka berpikir bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak dewa, bukankah itu kesalahan besar dari para dewa? Cucu lain lantas tertawa puas sekarang. Ares pun tampak kesal dengan memaki cucu lain sebagai brengsek karena bocah demigod itu menjadi sombong. Namun Hermes mengingatkan Ares bahwa faktanya bocah demigod itu telah mengalahkan Dewa Ra yang luar biasa. Lalu hal itulah yang diperlihatkan oleh cucu lain dengan wujud yang aneh di penghujung pertandingan. Itu mungkin wujud sejatinya. Zeus berkomentar, mungkin saja begitu. Apa Ares dan Hermes melihat teknik pamungkas bocah demigod itu dengan benar? Kita pun diperlihatkan detik-detik serangan cucu lain yang menarik kakinya ke belakang untuk menendang senjatanya. Ra yang sebelumnya berusaha menghindar, kini tidak bisa berkutik dengan senjata ilahi cucu lain yang menghujaninya. Hermes hanya sedikit melihatnya, tapi jika seseorang mampu menghindari lemparan sulit yang dilemparkan ke arahnya, maka cucu lain akan terus menyerang lawannya lagi. Dan pecahan proyektil yang tidak terhitung jumlahnya akan mengenainya dengan kekuatan yang sama, serangan 2 tahap. Dengan kata lain, bisa disebut sebagai serangan khusus. Teknik yang sangat menakutkan. Ares pun terkejut karena itu berarti lawannya pasti akan mustahil untuk bertahan atau sekedar menghindarinya saja. Jika teknik seperti itu benar-benar ada, bukankah itu termasuk pelanggaran berat? Yah, inilah dia, sang dewa surgawi luar, dewa pelanggar hukum. Cucu lain pun mulai memanggil para budak yang terus memanjat pada senjata ilahinya untuk menurunkan Dewa Ra. Sampai kapan mereka akan melakukannya dengan cara seperti itu? Cucu lain lantas memanggil senjata ilahinya untuk kembali dengan menyebut Creed. Semua orang pun sangat terkejut ketika senjata ilahi cucu lain yang berbentuk duri kini kembali kepada pemiliknya. Yah, cucu lain menyatukan duri-duri itu kembali ke bentuk aslinya. Cucu lain pun mulai berjalan pergi dengan senyum yang tak kenal takut di wajahnya. Masih banyak misteri mengenai demigod yang satu ini, tapi tidak ada tepuk tangan penonton atas kemenangannya. Sementara itu, Dewa Ra dengan lubang di seluruh tubuh serta matanya yang menyemburkan darah, kini telah dikerumuni oleh para budak untuk membawanya ke ruang medis. Semua mata kini tertuju pada cucu lain, baik itu kebencian, amarah, kebingungan, ketakutan, dan juga perhatian khusus dari yang terkuat seperti Morrigan, Suzaku, Indra, Zeus, dan Sun Wukong. Zeus pun berbicara pada Hermes dan Ares bahwa bocah demigod itu mungkin adalah peserta yang menjanjikan. Ketika cucu lain berjalan kembali ke tempatnya, siapa sangka senjata ilahinya terjatuh. Begitupun tubuh cucu lain yang kini ambruk di lantai tak berdaya. Sembari para penonton membicarakan Ra yang terkoyak hanya dengan satu serangan saja, apalagi yang mengalahkannya hanyalah demigod. Jar lalu memberitahukan pengumuman dari pihak manajemen kepada semua yang hadir di sini. Mereka akan memerlukan waktu untuk perbaikan arena.
Harap tunggu sedikit lebih lama sampai pertarungan kedua dimulai. Wah, memang perlu sih. Arenanya sudah hancur berkeping-keping. Byakko pun meregangkan tubuhnya, sedangkan Seryu merasa pertarungan ini cukup mengecewakan sejak pertarungan pertama. Byakko berkomentar bahwa dia agak kasihan pada Ra. Seryu menyetujuinya, apalagi sejak bocah demigod menggunakan teknik itu. Dia rasa tidak ada lawan yang bisa mengatasi serangan itu saat pertama kali melihatnya. Genbu berkomentar, apa itu yang disebut sebagai first time kill? Ya, mungkin itu satu-satunya cara bagi pemain yang lebih lemah untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Suzaku ikut berkomentar bahwa dia tidak bisa memastikan apakah demigod itu lebih lemah. Dari awal sampai akhir, pertarungan Dewa Ra dilakukan dengan sangat baik. Dia tidak ceroboh atau berusaha menyombongkan dirinya. Sebagai dewa, tidak diragukan lagi jika Dewa Ra adalah petarung. Dia jelas bukan lawan yang bisa dikalahkan oleh lawan yang lebih lemah darinya secara kebetulan. Itu tidak pernah terjadi. Byakko lalu menanyakan maksud perkataan Suzaku bahwa hasil dari pertarungan pertama itu sama sekali tidak mengecewakan baginya, bukan? Suzaku melanjutkan, termasuk juga teknik pamungkas itu. Mereka harus sangat hati-hati dengan kemampuan yang dimiliki oleh prajurit demigod cucu lain. Morrigan pun mendatangi mereka yang dikira hanya sekelompok dewa yang tidak pernah serius. Morrigan senang saat tahu ada beberapa dari mereka yang benar-benar mengerti. Suzaku mengucapkan bahwa suatu kehormatan bagi dirinya karena Morrigan datang jauh-jauh untuk mengobrol dengannya. Jadi, apa yang Morrigan inginkan darinya? Morrigan menegurnya untuk jangan terlalu sombong. Dia tidak butuh apa-apa dengannya. Dia tidak suka dengan pria yang pandai berbicara omong kosong seperti Suzaku. Tapi, Morrigan pikir untuk mencobanya sekali. Morrigan sampai tidak percaya jika Suzaku terpilih menjadi peserta. Morrigan rasa dia harus menunda untuk menghajarnya sekarang. Para dewa dari Cina itu pun berdiri dan mulai waspada. Byakko berbicara dalam hati bahwa Morrigan adalah dewi perang terkuat seperti rumornya. Hanya dengan berada di dekatnya saja, dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa berat. Siapa sangka, Suzaku justru membenarkan Morrigan dan meminta maaf. Memang benar, sepertinya dia sudah berkomentar terlalu banyak. Dari sudut pandang Morrigan sebagai rekan senegara cucu lain, mungkin rasanya kurang pantas jika Suzaku mengatakan hal itu. Morrigan pun tertawa senang saat mendengar kalimat lucu dari Suzaku, yaitu rekan senegara. Morrigan dengan menyeramkan mengatakan bahwa orang yang paling ingin membunuh bocah demigod itu adalah dirinya. Karena Morrigan sedikit berhutang pada bocah itu. Suzaku beranggapan bahwa Morrigan sepertinya akan terus menang di pertarungan di masa depan. Morrigan lantas menyebut Suzaku itu cerewet. Sambil berjalan pergi, Morrigan mengatakan kalau cucu lain menang, dia akan membunuhnya. Meski dia kalah, dia tetap akan membunuhnya. Itu saja dari Morrigan. Kemudian Morrigan berbalik dan menjelaskan satu hal lagi mengenai Gaebold. Itu adalah nama teknik pamungkas bocah itu. Selama tidak ada yang sebanding dengannya, bocah itu akan merampas kemenangan dari tangan mereka. Kita pun diperlihatkan kondisi cucu lain yang telah terbaring dengan perban yang terpasang di sekujur tubuhnya dan infus di tangannya. Namun, cucu lain pun terbangun dan bertanya-tanya, di mana ini? Tiba-tiba, seseorang datang dan menyapa cucu lain yang sudah tersadar. Cucu lain langsung terkejut dan melemparkan tempat tidur ke arah orang itu saking waspadanya. Tetapi orang itu justru tertawa dan mengangkat tempat tidur yang dilempar ke arahnya dengan enteng. Dia memuji cucu lain yang punya kemampuan pertahanan tubuh yang luar biasa. Cucu lain lalu membuka perban di wajahnya dan memanggil orang itu sebagai Prometheus. Prometheus kini melempar tempat tidur itu ke samping dan mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah dewa pertama di surgawi ini yang disebut sebagai dewa surgawi luar.
dialah yang akan membalas dendam pada dewa lainnya. Nah, minasan, Prometheus adalah dewa Yunani sama dengan Zeus, Ares, dan Hermes. Kira-kira siapakah petarung di ronde berikutnya? Langsung saja yuk kita lanjut ke chapter berikutnya. Dah.